Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai rangkaian arus listrik bolak-balik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, saya Naswa Azaria Sasikirana. Nama saya Muhammad Valencia Putra. Perkenalkan, nama saya Risyale Putri. Perkenalkan, nama saya Andi Gifari Abdillah. Perkenalkan, nama saya Satria Davas. Pertama, apa sih arus listrik bolak-balik itu? Arus listrik bolak-balik adalah arus listrik di mana arah aliran elektronnya berubah secara periodik dalam waktu tertentu, di mana perubahan tersebut akan membentuk grafik sinusoidal. Berbeda dengan arus listrik searah atau DC, di mana arah aliran elektronnya mengalir dari satu kutub ke kutub yang lain. Lalu ada analisis rangkaian arus bolak-balik. Pola rangkaian arus bolak-balik dikarenakan kuat arus listrik yang berubah-ubah, maka biasanya kuat arus listrik rata-rata dari arus bolak-balik ini akan sama dengan 0. Sementara pada umumnya pada arus bolak-balik yang digunakan untuk mempresentasikan nilainya adalah kuat arus rata-rata tersebut. Namun besar arus sama dengan 0 yang tidak mempresentasikan arus listrik yang sebenarnya. Sehingga pola pakar listrik menyesuaikan untuk menggunakan arus LMS Growth Mean Square atau disebut juga arus efektif. Di sini ada rumusnya yaitu IIF maka I kuadran rata-rata, lalu di bawahnya ada IIF sama dengan IM per akar 2. Untuk mencari kuat arus sesaat maka dapat digunakan rumus berikut. I sama dengan IM sin 20T. Maka berdasarkan rumus tersebut, dapat pula diturunkan rumus-rumus lain seperti tegangan dan daya disipasi. C. Rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif murni. Yang pertama ada rangkaian resistif murni. Rangkaian AC yang hanya mengandung resistor murni disebut juga sebagai rangkaian resistif murni. Fungsi dari rangkaian resistif murni adalah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Setelah dibatasi, maka arus dan tegangan dalam rangkaian akan memiliki fase yang sama. Rumus-rumus yang digunakan pada rangkaian resistor murni ini adalah sebagai berikut, di mana VEF adalah tegangan efektif, VM adalah tegangan maksimal, IEF adalah arus efektif, LM adalah arus maksimum, W adalah kecepatan sudut, T adalah waktu, R adalah hambatan, dan P adalah daya disipasi. Yang kedua ada rangkaian induktif murni. Rangkaian AC yang hanya mengandung induktor murni disebut rangkaian induktif murni. Pada rangkaian induktor murni tegangan dan arus tidak sefase, melainkan tergeser sebesar setengah pi. Pada dasarnya, rumus tegangan efektif dan kuat arus efektif pada rangkaian induktor murni sama dengan pada rangkaian resistif murni. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tegangan dan arus tergeser sebesar setengah pi. Untuk daya disipasi, induktor murni tidak mendisipasi daya. Sebuah induktor memiliki hambatan yang disebut rektanasi induktif. Rektanasi induktif ini bergantung pada frekuensi, sudut arus, dan induktansi diri induktor yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana XL adalah rektanasi induktif, W adalah kecepatan sudut, dan L adalah induktasi induktor. Yang ketiga, rangkaian kapasitif murni. Rangkaian AC yang hanya mengandung kapasitor murni disebut sebagai rangkaian kapasitif murni. Sama seperti pada rangkaian induktif murni, tegangan dan arus tidak sefase dan tergeser sebesar setengah V. Rumus tegangan dan kuat arus pada rangkaian kapasitif murni sama dengan pada rangkaian induktif murni. Pada rangkaian kapasitif murni ini terdapat faktor yang menghambat arus AC, yaitu reaktansi kapasitif yang dirumuskan sebagai XC sama dengan 1 per WC. Dijelaskan yaitu XC sebagai reaktansi kapasitif, W sebagai kecepatan sudut, sedangkan C sebagai kapasitas. Rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC merupakan rangkaian seri AC yang terdapat pada resistor, induktor, maupun kapasitor. Yang pertama, impedansi rangkaian RLC.
Impedansi adalah nilai yang menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik. Secara umum, impedansi dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah kurung buka XL dikurang XC kurung tutup kuadrat, di mana Z adalah impedansi, R adalah hambatan, XL adalah reaktansi induktif, XC adalah reaktansi kapasitif. Dari rumus impedansi tersebut, dapat juga diturunkan rumus umum tegangan AC sebagai berikut. V sama dengan akar VR kuadrat ditambah kurung buka VXL dikurang VXC kurung tutup kuadrat, di mana V merupakan tegangan, VR merupakan tegangan resistor, VXL merupakan tegangan induktor, dan VXC merupakan tegangan kapasitor. Yang kedua, resonansi rangkaian RLC. Resonansi adalah kondisi di mana komponen reaktansi X dari impedansi bernilai 0 pada frekuensi tertentu, atau dalam kata lain, X2 sama dengan XC. Substitusi persamaan dasar ke persamaan di atas, maka akan diperolehlah hubungan sebagai berikut. WL sama dengan 1 per WC, W sama dengan akar 1 per LC, F sama dengan 1/2pi akar 1 LC, di mana W adalah kecepatan sudut resonansi, C adalah kapasitas, L adalah induktansi induktor, dan F adalah frekuensi resonansi. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian AC digunakan untuk banyak hal. Karena pada dasarnya hampir semua energi listrik yang dibangkitkan, disalurkan, dan digunakan dalam bentuk listrik AC. Hal tersebut disebabkan karena dengan listrik AC lebih bertegangan tinggi dapat disalurkan lebih murah dibanding dengan listrik DC, dan tegangannya pun dapat dinaikkan dan diturunkan dengan menggunakan transformator. Bahkan jika suatu alat listrik memerlukan listrik DC untuk bekerja, listrik AC juga dapat menjadi listrik DC menggunakan rectifier. Selain digunakan untuk listrik rumah saja, listrik AC juga dapat digunakan sebagai rangkaian penala. Rangkaian penala berfungsi untuk memilih satu gelombang radio dari sekian banyak gelombang radio yang ada. Cara kerja pada radio penala adalah rangkaian penala memancurkan frekuensi tinggi yang kemudian dapat dicari frekuensinya sehingga beresonansi untuk pendengar radio.